Halo kelas 5. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai TIK. Pada bab 1 kita akan mengenal program pembuat presentasi. Kita akan mulai dari bagian yang A. Kita akan mulai dari pengertian presentasi. Jadi kita akan mengetahui lebih dahulu apa itu presentasi. Presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Pada dasarnya presentasi itu seperti kita menceritakan suatu informasi kepada banyak orang. Contohnya seperti kita membawa sebuah gambar, kemudian kita mempresentasikan kepada teman-teman di kelas. Ini misalkan ada sebuah gambar mobil. Nah, itu kalian bercerita tentang mobil itu, menyampaikan informasi tentang mobil itu. Itu dianggap sebagai presentasi. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter. Orang yang menyampaikan presentasi disebut presenter. Ada bermacam-macam presenter, seperti presenter televisi, presenter radio, dan lain-lain. Kita bisa lihat di gambar-gambar contoh. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana menyampaikan suatu presentasi yang baik. Berikut adalah 3 hal utama yang harus dilakukan oleh seorang presenter. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka. Ya, tentunya seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Dan yang kedua, menyampaikan materi presentasi secara singkat dan jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menyampaikan presentasi secara singkat artinya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu banyak penjelasan-penjelasan yang tidak perlu, dan yang penting adalah harus jelas. Jadi harus jelas ngomongnya. Itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, setelah selesai melakukan presentasi, sebaiknya adalah mengucapkan salam penutup. Jadi ada salam pembuka dan harus juga ada salam penutup. Jadi untuk menutup presentasinya. Misalkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya, atau terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian B, yaitu mengenal berbagai aplikasi pembuat presentasi. Yang dimaksud aplikasi pembuat presentasi di sini adalah aplikasi yang ada di komputer. Jadi yang bisa membantu kita dalam melakukan presentasi. Berikut ini adalah sebagian dari aplikasi pembuat presentasi yang mudah kita temukan di internet. Yang pertama adalah OpenOffice Impress, atau biasa disebut juga Impress saja. Ini biasanya kita temui di operasi sistem Linux. Itu yang gratis, ini yang gratis. Lalu yang kedua adalah Microsoft PowerPoint. Ini yang biasanya kita temui di Windows. Ya, kita bisa lihat dari contoh di gambarnya itu, keduanya terlihat sangat mirip, ya, hampir sama. Cuman dari segi pemakaian, pastinya punya Microsoft ini lebih lebih mudah digunakan dan lebih banyak fitur-fiturnya. Dan yang akan kita pelajari adalah Microsoft PowerPoint ini. Kita lanjut ke bagian yang C, mengenal program Microsoft PowerPoint. Bagaimana cara kita mengenal Microsoft PowerPoint ini? Kita harus tahu dulu caranya menemukan Microsoft PowerPoint ini di komputer kita. Ya, yang pertama, yang pasti program ini harus terinstall di komputer kita. Nah, setelah terinstall, itu kita harus menemukannya di mana tempatnya.
atau di mana alamatnya. Nah, yang Mister akan jelaskan ini ada dua cara untuk menemukan Microsoft PowerPoint yang ada di komputer kita. Yang pertama, ini biasa kita temui di Windows 7. Itu yang pertama, klik logo Windows di kiri bawah. Dan yang kedua, klik All Programs. Kemudian kalian cari Microsoft Office dan diklik. Kemudian klik Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya tinggal kalian tunggu sampai jendela Microsoft PowerPoint terbuka. Lalu cara yang kedua adalah yang bisa kita temui di Windows 10 atau di Windows 7 sebetulnya juga bisa dengan cara seperti ini. Kalian tinggal yang pertama klik logo Windows di kiri bawah. Kemudian kalian ketikkan PowerPoint. Biasanya kalau kalian ketik power gitu sudah ada muncul logo-logo PowerPoint, kalian bisa masuk ke langkah selanjutnya. Ya, kalian bisa klik Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian sama seperti yang pertama, kalian tinggal menunggu hingga jendela Microsoft PowerPoint-nya terbuka. Bagi kalian yang kurang mengerti atau tidak bisa membayangkan bagaimana caranya, di sesi selanjutnya Mister akan berikan contoh di sesi minggu depan. Ya. Kita lanjut ke bagian yang D, mengenal tampilan layar Microsoft PowerPoint. Pada bagian ini kita akan mengenal fitur-fitur atau mengenal nama-nama yang ada pada tampilan Microsoft PowerPoint. Mister akan berikan penjelasan dan akan juga memberikan contoh gambarnya. Kalian bisa perhatikan di gambar-gambarnya. Oke, yang pertama, kita bisa perhatikan dulu dari gambarnya. Yang pertama adalah menu file, berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah title bar, menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Kalian bisa diperhatikan nama filenya itu masih sementara, kalau pertama kali kita buat adalah presentation 1. Jadi kita bisa beri nama, waktu kita nge-save, kita bisa beri nama yang lainnya. Sama seperti waktu kita belajar Microsoft Word di kelas 3, itu bisa kita beri nama saat kita melakukan save atau menyimpan filenya. Yang ketiga adalah toolbar akses cepat, berfungsi untuk menambahkan tool yang sering digunakan. Yang dimaksud di sini tool adalah ikon-ikonnya. Jadi ikon yang digunakan untuk melakukan suatu perintah. Misalkan contohnya di gambar itu adalah ada ikon save. Jadi tinggal untuk mengaktifkannya cukup dengan klik satu kali. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, peluncur kotak dialog, berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Yang bisa perhatikan di kotak kecil di bawahnya toolbar itu ada seperti tanda panah ke bawah, kanan bawah. Itu adalah peluncur kotak dialog. Kalau kita klik itu nanti akan muncul jendela baru untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Dan yang kelima ini adalah slide, merupakan area atau tempat yang akan digunakan untuk membuat presentasi. Jadi bisa kita kasih tulisan, bisa kita kasih gambar, itu ada di slide itu. Lanjut lagi ke yang nomor 6, placeholder, tempat untuk mengetikkan teks serta menyisipkan berbagai objek dan gambar. Jadi placeholder ini ada di dalamnya slide. Contohnya seperti yang ada di gambar, itu ada click to add title. Itu adalah placeholder yang di atas dan ada placeholder yang di bawah.
klik to add subtitle tuh, untuk mengetikkan teks serta menyisipkan berbagai objek dan gambar. Lanjut ke yang ketujuh. Oke, misal tampilkan semuanya terlebih dahulu. Tampilan slide ini ada 4 macam. Yang pertama, ada normal, tampilan untuk mengedit presentasi, seperti yang kita lihat tadi tampilan slide yang ada di atas. Kemudian yang B, itu adalah slide sorter, untuk menampilkan semua slide dalam ukuran kecil dan berurutan. Seperti ada yang di gambar ikonnya itu, kira-kira hampir sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, reading view, untuk menampilkan slide satu per satu dalam ukuran besar. Jadi untuk reading view ini hampir sama seperti slideshow, tapi hanya diperuntukkan untuk ketika kita ingin baca-baca lagi sebelum kita melakukan presentasi, reading view. Lalu yang terakhir yaitu slideshow, untuk menjalankan presentasi. Jadi untuk menemani kita saat presentasi, tampilannya ini nanti akan digunakan untuk kita menjelaskan informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, itu fitur-fiturnya. Kalian bisa pelajari lagi. Jika kurang mengerti, bisa kalian ulang lagi video ini. Kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu E, pengertian ikon dan menu. Baik, kita lihat yang pertama ini adalah ikon, yaitu gambar kecil yang mempunyai arti atau mewakili sebuah perintah. Gambar yang mewakili sebuah perintah. Kita lihat dari misalkan contohnya yang pertama itu di atas, kita bisa lihat yang pertama itu adalah ikon new slide. Di sebelahnya ada ikon table, ada ikon picture di sebelahnya lagi, dan seterusnya. Lalu yang kedua ini adalah menu. Menu serupa dengan ikon, tapi menu diwakili oleh teks. Kalau ikon itu diwakili sebuah gambar, kalau menu biasanya itu tulisan. Kita bisa lihat di gambarnya itu ada file, home, insert, design, transition, animation, dan seterusnya. Itu diwakili oleh sebuah teks atau tulisan. Itu adalah menu. Jadi kalian bisa bedakan sekarang antara ikon dan menu. Jadi ikon diwakili oleh sebuah gambar, sedangkan menu diwakili oleh teks. Lanjut lagi ke bagian yang F, pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Ini di bagian F ini akan dijelaskan mengenai cara-cara menyimpan, membuka, atau membuat dokumen baru. Mengoperasikannya di awal. Oke, ini adalah nama-nama menunya yang ada di menu file. Ini untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Dimulai dari new, itu untuk menambahkan dokumen baru. Jadi kalau kita sudah buat dokumen, kemudian kita mau buat dokumen baru yang berbeda, kita bisa gunakan perintah new ini. Kemudian yang kedua adalah save, untuk menyimpan dokumen. Dan yang ketiga, save as, menyimpan dokumen juga, tetapi dengan nama yang lain. Jadi kalau kita pertama itu menyimpan dokumen, kita bisa gunakan save atau save as untuk pertama kali. Lalu yang kedua, kita bisa bedakan kalau misalkan kita mau simpan dengan nama yang sama, kita bisa gunakan yang save. Tapi kalau kita mau simpan dengan nama lain, kita bisa gunakan yang save as. Jadi misalkan tadi yang pertama sudah disimpan pakai nama bab 1 gitu ya. Kemudian mau saya ganti pakai bab 1 kelas 5. Jadi saya ganti menggunakan save as, kemudian ditambahkan di tulisan namanya jadi bab 1 kelas 5. Kemudian yang keempat itu open. Di file yang sudah kita simpan, kita bisa buka kembali menggunakan open ini. Jadi open untuk membuka dokumen.
Oke, itu cara pengoperasiannya secara sederhana di awal kita menggunakan dan juga saat kita menyimpannya. Baik, itu semua penjelasan mengenai program presentasi, membuat presentasi di bab 1. Kalian bisa dengarkan berulang-ulang video ini kalau kalian masih kurang jelas. Juga bisa bertanya melalui video call nanti. Oke, untuk tugas hari ini yang harus dilakukan adalah kalian perlu mengingat-ingat nama fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint dari tampilannya. Kalian bisa lihat di bagian D, di subbab yang D. Oke, sekian penjelasan dari Mr. Steven. Sampai ketemu lagi.